Pujian ini merupakan ungkapan syukur kami buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih jikalau sore malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami boleh berada di tempat ini. Kami sadar semua karena kebaikan-Mu semata. Semua karena kemurahan-Mu semata ya Tuhan. Karena itu Tuhan Kau menjamah melembutkan setiap hati kami. Sehingga kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh berjumpa dengan kebenaran-Mu yang terus akan mengubahkan setiap hidup kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Lembutkan setiap hati kami. Beri kami hikmat-Mu Tuhan untuk dapat mengerti, memahami setiap firman yang akan kami renungkan bersama. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Jauhkan dari mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terlebih penuhkan dengan hikmat, kuasa, urapan yang daripada Engkau saja. Sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba yang berasal dari Engkau saja. Dan malam hari ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita untuk boleh bersama-sama sore malam hari ini hadir di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga seluruh penatua, pengurus yang memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik pagi maupun sore malam hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya sampaikan malam hari ini sama dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi. Ya, Gereja Betel Indonesia di bulan Oktober itu menetapkan bulan Oktober itu sebagai bulan misi. Dan biasanya tema-tema khotbah yang diberikan selama bulan Oktober adalah berhubungan dengan misi, mengingatkan kembali apa toh misi yang harus kita kerjakan, apa toh tugas dan panggilan yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan Yesus berkata menyampaikan misi yang akan dikerjakan, itu bukan hanya untuk murid-murid yang pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus, tapi tentunya itu juga diberikan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5. Ya, akan saya kasih tema pada sore hari ini, tetap menyala. Ya, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tapi nanti kita akan fokus beberapa kata di dalam ayat yang ke-14. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Haleluya. Saya akan bacakan ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-14, terus kita bergantian sampai ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Saya ulangi ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, amin. Bisa katakan kanan kirinya, kamu adalah terang dunia. Haleluya. Ingat, kita semua adalah terang. Amin. Ya. Lampu ini tidak akan ada gunanya ketika malam hari ini ada lampunya tapi lampunya mati. Ya. Kebetulan saya bawa lilin.
bukan jaga-jaga karena untuk mati lampu gitu ya. Ya, tentunya saya mau memakai lilin ini buat ilustrasi. Lilin ini pun tidak akan ada gunanya ketika lilin ini mati. Bayangkan misalnya ruangan ini semua lampu mati, gelap, ada lilin, tapi tidak menyala. Maka ada gunanya? Tentunya tidak. Lilin ini harus dipastikan menyala. Amin. Katakan kanan kirinya, tetap menyala. Haleluya. Karena itu sebagai terang, Tuhan mau sampai kita Tuhan panggil. Sampai dunia ini berakhir. Setiap orang percaya harus memastikan diri bahwa dia tetap menyala. Ya, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Matius 5 ayat yang 14. Kalau latar belakangnya ini, ya semua lilin itu sudah tidak asing buat kita. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Ya, kita tidak lepas dari lilin. Walaupun nanti lilinnya kadang diganti lilin apa itu ya, lampu itu ya. Kita tidak lepas dari lilin, melambangkan terang. Nah, sore malam hari ini kita juga mau belajar tentang terang. Panggilan orang percaya, salah satunya di dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi panggilan saya dan Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, Tuhan mau kita jadi terang. Amin. Karena dunia di sekitar kita itu gelap. Karena itu butuh terang. Karena itu dimanapun kita berada, Tuhan mau kita menjadi terang. Ya, terang simbol dari kebaikan dan kebenaran. Jadi kalau kita adalah terang dunia, dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, Tuhan mau kita mengerjakan yang namanya kebaikan. Tuhan mau kita mengerjakan yang namanya kebenaran. Sehingga kebaikan dan kebenaran yang kita kerjakan itu akan memberikan pengaruh buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang ini mati-mati ya. Ya, menjadi terang berarti memberikan pengaruh yang baik dan benar buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maaf saya agak begini ya, ini mati. Ya. Kemudian terang juga bicara tentang menunjukkan jalan. Ketika kita ingat perjalanan orang Israel ketika keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa, Tuhan menetapkan ada tiang awan, ada tiang api. Tiang api tujuannya supaya apa? Ketika malam hari menunjukkan jalan kepada orang Israel. Ketika tiang api berhenti, maka orang Israel pun berhenti. Tetapi ketika tiang api berjalan, maka orang Israel pun berjalan. Tiang api pada waktu itu juga berfungsi untuk mengusir hewan-hewan ya liar ketika pada malam hari. Ya. Menuntun pada jalan yang benar juga mengusir kegelapan. Ketika mati lampu, ya, kemudian lampu dinyalakan, maka dengan sendirinya gelap itu akan hilang. Benar ya? Enggak harus ditendang-tendang, enggak harus ditiup-tiup. Benar ya? Langsung hilang. Beberapa waktu yang lalu, ya, di satu sore gitu ya, saya dapat laporan dari istri dan anak-anak saya. Anak saya yang nomor 3 itu melihat ada adik kecil katanya, ya, adik kecil tanpa rambut dan hanya pakai pempes di pintu. Ya, karena yang lihat itu hanya anak saya yang paling kecil, maka diajari oleh ibunya untuk mengusir. Ya berdoa gitu, diusir gitu, diajari gitu. Masih ada enggak? Sudah pergi gitu. Terus kakak-kakaknya suruh nutup pintu tapi takut. Kemudian rame di sekeliling kami itu banyak uang yang hilang.
Dan ternyata salah satunya adalah di tempat mertua saya, di tempat orang tua kami. Ternyata uangnya juga sering hilang. Nah, saya sampaikan, seharusnya ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, tidak ada lagi orang Kristen namanya kesurupan. Amin. Tidak ada lagi kuasa gelap yang bisa masuk. Tetapi kalau bisa masuk, berarti ada celah yang terbuka. Kita sedang membuka celah. Saya sampaikan kepada keluarga, saya sampaikan kepada jemaat. Kenapa? Seyogyanya kalau terang itu ada, maka yang gelap dengan sendirinya pergi. Tadi pagi saya sampaikan, ya berapa puluh tahun ya, mungkin 2011. Saya masih ingat kayaknya Pak Joko Susilo dengan Pak Tim yang survei sebelum dibangun pastori. Saya ingat saya berada di Getasan, kemudian di SMS karena dulu belum musim WA ya, di SMS dan enggak gitu survei. Nah, tempat yang kami tinggali sekarang ya dijadikan pastori, yang dijadikan tempat ibadah itu bukan tanah yang rata. Benar ya Pak Tim ya? Dulu adalah namanya itu apa ya? Papringan. Kertas nih Bapak Ibu, papringan. Ya. Jadi penuh pohon bambu. Dan sama orang sekitar, banyak yang tidak berani lewat kalau sore hari. Karena menurut mereka di situ itu adalah rumahnya genderuwo. Nah begitu ya. Jadi kalau malam-malam gitu ada yang dengar itu ada orang yang cuci piring, cuci gelas, itu ramai seperti itu. Ya. Sampai beberapa waktu ketika kami masih sudah tinggal di situ, juga ada orang yang mendengar seperti itu. Tapi kembali saya sampaikan, kita nggak usah ngusir. Kalau kita hidup benar, setan pergi dengan sendirinya. Suatu kali sebelum kami berkeluarga, saya kan tiap Rabu dan Sabtu itu ke Gintungan. Ya, setelah saya tunangan gitu ya, melamar gitu, yang sering ke Gintungan saya dan istri. Gintungan pada waktu itu sudah pernah ke Gintungan ya Bapak Ibu Saudara ya. Pada waktu itu tahun 2007-2008 luar biasa, masih gelap, jalannya rusak, ya orang keluar malam itu jarang-jarang. Nah, suatu kali ketika kami ke Gintungan gitu, hari Rabu pokoknya kalau nggak Rabu kan Sabtu kami ke sana. Pas mati lampu, habis hujan deras sekali. Terus kami pulang, ya naik motor pulang berdua sama waktu itu masih calon istri gitu ya, naik motor. Ketika kami naik motor kemudian naik jalannya dulu yang lewat jalan naik gitu, tiba-tiba di karet-karet itu ada angin yang luar biasa kencang Bapak Ibu Saudara. Tapi di belakang kami, mengikuti kami, istri saya teriak-teriak. Kemudian saya bilang, jangan takut. Nah, ketika kita tidak takut, ketika waktu itu calon istri rasa takutnya hilang, maka dengan sendirinya angin itu berhenti. Karena memang di sana kuasa-kuasa seperti itu masih banyak dan masih banyak juga yang menggunakan. Tetapi sekali lagi terang mengusir kegelapan. Kalau kita hidup dalam terang, maka yang gelap mesti pergi. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka yang tidak benar mesti pergi. Amin. Ya, sebagaimana garam bila menjadi tawar tidak berguna, seperti saya sampaikan tadi, dengan juga lilin ini. Ketika tidak ada nyalanya, maka tidak berguna. Lilin ini akan sangat laku ketika PLN sering mematikan lampu, benar ya? Minggu yang lalu, hari Selasa minggu yang lalu, kami pulang sore-sore, hujan deras sampai rumah ternyata mati lampu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika ada nyala lilin, satu saja, maka semua mata tertuju kepada lilin yang menyala. Amin. Dan ketika semua tertuju kepada lilin yang menyala,
maka kita bisa melihat apa yang ada di sekitar lilin itu. Entah itu jalan, entah itu pintu, entah itu makanan, entah itu barang berbahaya. Terang itu mencelikkan. Saya bisa minta tolong beberapa orang, ya. Saya mau sedikit ilustrasi, yang laki-laki saja, ya. Silakan 4 atau 5 orang. Ya. Saya suruh nyalakan lilin. Mungkin 2 lagi, ya. Ini Pak Tim paling senior nih. Ya, pertama gini Bapak Saudara. Malah ini yang nyala. Silakan perhatikan ini Bapak Saudara, silakan Pak Tim berjalan memastikan lilin itu tetap nyala ketika ke sana kemudian ke sini kembali. Itu alami. Kita juga tidak bisa bilang, Tuhan, mbok jangan ada hujan, jangan ada terang, atau mbok jangan ada masalah. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Itu alami. Ya, beri tepuk tangan buat Pak Tim yang berhasil. Masih kuat berjalan ya Pak Tim. Nah, sekarang tetap Pak Tim berjalan ke sana. Silakan Mas siapa namanya? Mas Nail. Tolong kamu menggoda. Bagaimana caranya kamu bisa mematikan lilin ini? Ya, silakan Pak Tim tetap berjalan. Silakan. Kalian kalau berhasil mematikan dapat hadiah dari Pak Tim. Ini antara yang pintar yang jaga lilin. Ya, puji Tuhan berhasil, berikan tepuk tangan. Ya, sekarang ini tadi yang goda 1. Saya minta 2 orang yang menggoda. Dan 2 orang ini silakan membantu Pak Tim untuk menjaga lilin ini tetap menyala. Yang 2 silakan berusaha sebisa mungkin mematikan lilin ini. Nah, silakan. Mau pakai alat juga boleh. Mau pakai kipas juga boleh. Ya, tepuk tangan, terima kasih. Ya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita seperti lilin tadi. Tuhan mau kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, itu Tuhan jaga. Tuhan mau, Tuhan sudah menjaga, Tuhan mau sampai finish kita tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Gambarannya tadi Pak Tim. Tetap menjaga lilin itu tetap menyala. Artinya sampai garis finish Tuhan mau melihat kebenaran itu masih kita kerjakan dan membawa dampak tentang kebaikan dan kebenaran. Kadang secara alami, puji Tuhan tadi Pak Tim fokus pada lilin. Sehingga walaupun ada kipas lilin itu tidak mati. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, banyak orang percaya kehilangan fokus, tidak fokus lagi bagaimana dia harus hidup benar. Fokus pada keinginan, ya, fokus pada kenyamanan, fokus pada pangkat harta dan segala macam. Akhirnya kebenaran dinomor 2-kan. Itu bicara tentang keputusan kita sendiri. Ketika Pak Tim tadi berjalan sendiri, semuanya Pak Tim sendiri yang memutuskan. Tidak ada godaan, semua alami. Demikian juga kehidupan orang percaya. Gak digoda. Tapi di dunia ini bukankah dalam kuasa kegelapan? Setan itu paling tidak senang kalau saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dalam kebenaran. Benar? Karena itu setan berusaha sebisa mungkin supaya kebenaran dalam diri orang Kristen itu padam. Sehingga akhirnya orang percaya tidak sampai finish. Itu digambarkan tadi, godaan tadi.
Puji Tuhan, kalau kita punya kemampuan, Tuhan mampukan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir tadi, ya, ada orang-orang yang membantu, melindungi, bicara tentang komunitas. Nanti di poin ketiga ada, ya, kita perlu komunitas yang sama-sama hidup dalam kebenaran. Saya tadi pagi tanya, misalnya kita semua di sini bawa lilin, lampunya mati, kemudian ada perintah untuk menyalakan lilin. Ketika satu ruangan ini dipenuhi orang-orang yang membawa lilin dan dinyalakan, ketika ada 1-2 lilin yang tidak menyala, apakah kelihatan Bapak Saudara? Tidak kelihatan. Pertama. Kedua, ingat ya ketika Natal gitu ya, kan ada yang membagikan lilin, tergantung prosesinya begitu ya. Ada yang membawa lilin dari depan, kemudian ada yang membagi-bagikan begitu ya. Itu gambaran Bapak Saudara. Tadi kan kita bicara tadi, terang bicara tentang memberi pengaruh yang baik dan benar. Amin. Ketika kita menyala, kita harus berusaha. Orang-orang di sekeliling kita juga menyala lilinnya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita harus berusaha supaya kebenaran yang kita hidup itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Itulah tugas dan panggilan yang Tuhan tetapkan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata tentunya itu tidak mudah. Sore hari ini kita mau belajar dari satu pribadi, yaitu Daniel. Bagaimana dia tetap menjaga kebenaran hidupnya sampai masa tuanya, sehingga hidupnya memberikan dampak yang luar biasa buat kerajaan di mana dia dibuang. Ya, Tuhan mau terang kita tetap menyala, ya. Katakan kanan kirinya, tetap menyala, ya. Haleluya. Mengingatkan kita bahwa kebenaran itu bukan hanya untuk dimengerti, tapi kebenaran itu untuk dikerjakan. Yang pertama, ketika kita belajar dari Daniel, bagaimana supaya kita itu tetap menyala, kita itu sebagai terang itu tetap memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang benar. Yang pertama adalah memiliki keteguhan hati atau iman yang kuat atau integritas. Ya, pada Daniel pasal 1 ayat 8 nanti bisa dibaca di rumah. Daniel dan teman-temannya memberikan ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Ingat, latar belakangnya Daniel itu sebenarnya bukan orang yang biasa-biasa saja. Karena dikatakan dalam kitab Daniel, orang Babil itu, kerajaan Babil mencari orang-orang buangan, mereka yang dari keturunan bangsawan, keturunan raja. Tapi ternyata kebiasaan hidup Daniel sebagai orang Israel, bagaimana dia belajar firman, itu tetap dia pegang teguh. Bahkan ketika dia dalam pembuangan. Bahkan ketika setelah dalam pembuangan dia didapati lebih pintar dari yang lain, mendapatkan kedudukan, kebenaran itu tidak lepas dari dirinya. Bahkan ketika kedudukannya makin tinggi, kebenaran itu juga tidak lepas dari dirinya. Itu bicara tentang tadi, bisa menjaga api itu tetap menyala. Berapa banyak orang yang sengaja memadamkan api karena jabatan, memadamkan api karena teman hidup, memadamkan api karena kekayaan. Bicara banyak orang meninggalkan kebenaran karena keinginannya. Suatu kali kami itu di Gentungan, tema-tema khotbah itu kami mengikuti yang dari sinode, ya. Kemudian
Sinode itu juga menetapkan ada namanya bulan keluarga. Benar ya Pak Tim ya? Nah, ketika bulan keluarga yang saya sampaikan kan tetap firman Tuhan. Ya. Kemudian ketika menyampaikan firman Tuhan, ya kebetulan firman Tuhan yang disampaikan itu bicara tentang pasangan hidup, pasangan yang seimbang, pasangan yang tidak seimbang. Saya mungkin pernah katakan di sini, sampai saat ini pun saya masih percaya bahwa orang yang cerai gitu ya, orang Kristen yang sudah diberkati Tuhan, cerai, kemudian nikah lagi, menurut pemahaman saya, sesuai firman Tuhan yang saya baca, itu adalah perzinahan. Karena itu firman Tuhan saya sampaikan. Dan satu kebetulan ada, mungkin Pak Tim juga pernah ketemu karena sering kegendungan. Cuman ini sudah berapa tahun tidak lagi. Dulu dia juga seorang pelayan Tuhan. Kebetulan dari gereja Betel Indonesia juga. Tapi di wilayah Salatiga. Tapi karena ingin memenuhi keinginannya, dia meninggalkan imannya supaya dapat menikah lagi. Istrinya, anaknya, bahkan ketika berada di Gintungan menyampaikan, datang ibadah itu menyampaikan, anak saya juga aktif di pelayanan ini. Ini masih main drum gitu, ada fotonya di HP anaknya, main drum di salah satu gereja GBI di Salatiga. Nah, pas bulan keluarga itu kebetulan temanya tentang itu. Ya, sebagai hamba Tuhan ya saya menyampaikan firman Tuhan. Kemudian Bapak ini tidak muncul-muncul. Kemudian saya WA gitu ya. Saya WA, maaf Pak, saya pengen ngomong gitu ya. Tapi saya tunggu-tunggu tidak ini. Kenapa enggak saya kunjungi gitu ya. Karena Bapak ini itu tinggal di wilayah, masuk wilayah Beringin yang notabene tidak ada orang Kristen. Saya pernah lewat di tempat yang di mana Bapak ini tinggal, saya rumahnya juga belum tahu. Waktu itu saya membawa anjing. Ini anjing lewat enggak napa-napa Bapak Saudara. Dicari ke bambu, pokoknya diusir. Anjing saja enggak boleh lewat. Bayangkan itu, kira-kira garis keras seperti itu. Kenapa? Karena saya takut ketika saya mengunjungi, itu akan berpengaruh dengan hubungannya dengan keluarganya yang ada di kampung itu. Karena itu bukan orang situ, orang Salatiga. Kami akhirnya cuma komunikasi lewat WA. Ya, ketika kebenaran dinyatakan, ya kadang rasanya enggak enak. Tapi tergantung kita. Kalau kita belajar dari Daniel, Daniel itu hidup dari beberapa pemerintahan. Dan dia selalu memiliki kedudukan yang tinggi. Karena Tuhan mengurapi dia. Karena Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Daniel. Tetapi itu tidak membuat Daniel hidup meninggalkan kebenaran. Karena integritasnya, karena imannya, hidupnya dan pelayanannya menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Loh, terus bagaimana supaya memiliki keteguhan hati, iman yang kuat? Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Dengar gosip, dengar cerita, dengar dongeng. Alkitab katakan pendengaran akan firman Tuhan. Supaya iman kita kuat, ya sering baca firman, sering dengar firman, sering renungkan firman. Jadikan itu sebagai gaya hidup. Ketika informasi yang masuk itu hal yang positif, hal yang baik, terlebih itu firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu bukan kata-kata yang mati. Maka firman itu akan mengubahkan. Firman itu akan menguatkan. Firman itu akan mencelikan. Hari Rabu yang lalu ada seorang ibu di jemaat kami yang menyampaikan ya cerita kesaksian. Biasa KTP itu kan kesempatan untuk bercerita, kesempatan untuk bersaksi.
Tapi satu hal yang bisa saya simpulkan, ya ini belajar melakukan firman. Ya, ketika keluarganya ada yang meninggal di Semarang, ya, Semarang tinggal menantu dan cucunya juga tinggal di sana. Kemudian menantunya datang karena ini masih keluarga dekat. Loh, anak-anaknya kok nggak diajak karena masih kecil-kecil, kok nggak diajak gitu. Di rumah sama siapa karena orang tuanya juga dalam kondisi sakit gitu ya. Nah, katanya gitu kan gitu. Nah, anak-anak itu tidak boleh dibawa ke tempat orang meninggal gitu. Biasa gitu. Kemudian ibu ini dengan kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya menyampaikan, tidak masalah. Ya, bagi orang percaya, bagi orang Kristen, tidak masalah. Puji Tuhan akhirnya dibawa. Kemudian di samping peti karena belum dimakamkan gitu ya. Karena mereka lapar, mereka juga makan bersama-sama di situ. Tidak ada masalah. Ini bicara tentang konsep. Ketika kebenaran itu sudah mengisi hati pikiran, maka hal-hal yang sebenarnya kurang pas, kurang benar, itu juga bisa dilalui. Tapi tergantung kita. Ya, kita mau menguatkan iman kita tidak. Kita mau memiliki hati yang teguh tidak. Ketika kita membuka telinga, hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Sehingga akhirnya kita memiliki hati yang teguh, iman yang kuat, yang menjadi salah satu ya hal yang bisa menjaga kebenaran itu tetap ada dalam hidup kita. Nama, keadaan, status bisa berubah seperti yang dialami Daniel, tetapi Daniel tetap memegang kebenaran. Jangan karena status yang berubah, mungkin kekayaan, mungkin jabatan yang berubah, kita mengkaburkan kebenaran. Tadi pagi saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, ya saat ini saya sedang dipercaya oleh pemerintah desa itu untuk melakukan proyek ketahanan pangan. Ya, karena pemerintah sekarang menyampaikan bahwa desa harus memiliki ketahanan pangan. Kemudian ada satu proyek, dan puji Tuhan saya, karena saya itu kayak gini direktur katanya gitu, walaupun tidak bayaran direktur, ya, gitu. Ya, dipercaya untuk mengelola itu. Sebelum ditetapkan saya sampaikan kepada Pak Lurah dan perangkat. Ini mau bagaimana? Mau penting proyeknya jalan, dilakukan, atau pengen berhasil dan berkelanjutan. Saya sampaikan seperti itu karena umumnya, karena saya sudah tahu biasanya kalau proyek-proyek dari pemerintah, maaf kata, sampai tempat kadang menjadi seperti sarana untuk arisan. Baru datang uangnya sudah ini sekian, ini sekian, ini sekian, seperti itu. Pengen berhasil mas, oke gitu. Pengen berhasil, kemudian saya sampaikan di depan. Tapi maaf, saya tidak akan ngasih buat Bapak Ibu yang panitia, yang menetapkan saya yang harus mengerjakan, yang menetapkan dikerjakan untuk ini. Saya tidak akan memberikan sebelum proyek ini berhasil. Dan karena proyek ini yang dipercayakan pada saya mau semua saya yang bukan sok-sokan gitu. Tapi kalau Bapak ini punya orang, Bapak ini punya orang, akhirnya proyeknya tidak jalan. Karena dipercaya saya kebetulan disuruh untuk berternak telur bebek petelur gitu ya. Saya sampaikan, saya ambil teman-teman saya yang sudah profesional, mereka yang sudah piara bebek. Ada 4 orang termasuk saya ajak ngobrol, ini ada proyek seperti ini. Mereka juga, maaf kata, sudah sedikit anti gitu dengan pemerintahan. Ya, karena satu kali kelompok di kami itu
dapat bantuan dari BRI 200 juta hibah tanpa mengembalikan sedikit, malah didampingi. Ya, di BRI itu ada dana kalau orang muslim itu infak seperti itu ya. Itu ngumpulnya banyak. Nah, kemudian digunakan untuk pemberdayaan. Dan nggak tahu dapatnya dari mana, intinya mereka dapat. Kemudian dibuat ternak bebek sampai hari ini. Dari pemerintah datang, dari kecamatan. Karena memang diundang untuk memberikan penyuluhan. Tapi malah menanyakan apa? Kok diem-diem saja? Kok enggak ini lah? Itu membuat mereka makin anti. Kerja ora, iki ora karepe. Kemudian saya sampaikan, ini proyek kita dapat uang ketika berhasil. Teman-teman sudah tahu berhasilnya gimana? Ketika telur sudah produksi, ya, telur dijual bisa menutupi biaya produksi, ada sisa, itu baru namanya keuntungan. Lah kita baru dapat dari itu. Gimana? Oke, setuju? Setuju. Kalau setuju kita jalankan. Puji Tuhan, ini sudah 1 bulan membuat kandang dengan kapasitas mungkin sekitar 1.000 sampai 1.800 ekor bebek. Rencana pertama 500 ekor bebek. Nah, mohon dukungan doa. Bukan hanya supaya berhasil, tapi seperti apa yang kita pelajari hari ini. Saya tetap berdiri sebagai orang benar. Sebenarnya dari tahun 2022 sampai awal 2025, saya itu sudah berkali-kali datang ke pemerintah desa. Untuk saya mundur dari, takutnya kok wonge ora ganti-ganti, kok kuwi-kuwi wae begitu. Tapi tetap tidak diizinkan. Baru awal tahun 2025, kepala desanya ngomong gini, boleh Mas mundur, tapi carikan orang yang sama. Suruh cari orang Kristen yang sama-sama seperti yang saya sudah kerjakan saat ini. Wah, ini agak berat. Agak beratnya bukan karena tidak ada orang Kristen, tapi untuk menjamin sama gitu yang dikerjakan, wah agak berat. Gitu. Akhirnya ya sudah, saya kerjakan ini, proyek ini, mohon dukungan doa, bisa berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Saya sampaikan kepada teman-teman, ini pertama kali loh, proyek tidak ada campur tangan dari orang dalam, saya bilang gitu. Makanya kita harus kerjakan, kita harus berhasil, kita harus bisa ngasih contoh ke orang lain, bahwa kita di kampung bisa kok, berdaya guna, kita di kampung bisa kok, kita itu terus bisa maju. Dan kebetulan yang saya ajak itu anak-anak muda. Ada salah satu anak muda yang masih bujangan, penghasilannya sekarang dia kerja di pabrik, tapi penghasilannya dari ternak bebek ini sekarang dia 1 bulan bisa 9 sampai 20 juta per bulan. Makanya saya ajak orang-orang yang berhasil. Kenapa? Supaya berhasil. Karena tujuannya apa? Memberi contoh, membawa dampak yang baik, dampak yang benar. Itu hal yang pertama. Yang kedua tentunya adalah membangun kehidupan doa. Kita tidak akan mungkin kuat dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh penyertaannya. Kita butuh perlindungannya. Bahkan ketika kita bisa memiliki iman yang kuat, itu juga bukan semata-mata karena kita yang berjuang, tapi Tuhan yang percayakan. Daniel 6 ayat 11 nanti bisa dibaca ya. Daniel memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Ya, bahkan karena kehidupan doanya dia terancam. Ketika kedudukannya makin naik menjadi orang kepercayaan di tengah-tengah kerajaan Babel, itu tidak mengubah gaya hidupnya. Dia tetap berdoa seperti dikatakan dalam ayat yang ke-11 pasal 6. Biasa dia lakukan. Artinya apa yang dia lakukan itu sudah terbiasa.
Bukan ketika ada masalah baru datang berdoa. Nah, ceritanya yang di ayat 11 itu ketika didengar Daniel bahwa sudah ditetapkan bahwa mereka yang tidak menyembah, tidak mengikuti apa yang diinginkan raja, itu akan dimasukkan ke gua singa. Yang berdoanya caranya berbeda, yang beribadahnya caranya berbeda gitu. Akan dimasukkan ke gua singa. Ketika Daniel mendengar itu, dia bukan cari pembelaan. Loh, aku ora salah, ibadahku benar. Enggak. Tapi yang dia lakukan seperti yang dia biasa lakukan. Dia pulang ke rumah, dia naik ke loteng di mana dia biasa berdoa. Artinya Daniel punya kehidupan doa yang luar biasa. Bahkan ketika maut mengancam karena doanya itu dianggap salah, karena ibadahnya itu dianggap salah, dia tetap lakukan itu. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan di sini apa enggak. Kalau tadi pagi saya sampaikan bagaimana kekristenan masuk di India, bagaimana satu keluarga karena tidak mau menyembah dewa-dewa dan akhirnya dibunuh. Dan yang paling terakhir suami, keluarganya satu persatu dibunuh di hadapannya. Sampai kalau dia mau menyangkal Yesus, maka keluarganya selamat. Tetapi karena dia tidak mau, semuanya dibunuh. Dan dia menyanyikan, mengikut Yesus keputusanku. Dan lagu ini kan masih bergema sampai sekarang. Dan di bulan misi, biasanya lagu ini kembali dikembangkan. Suatu kali, kalau tidak salah tahun 99, kalau enggak 2000. Ketika saya berada di Bekasi, saya punya seorang teman perempuan, seorang remaja, baru saja lulus dari Semea. Kebetulan orang Palembang. Yang terjadi sebenarnya dia ini tinggalnya di depan rumah salah satu jemaat di mana saya beribadah. Nah, cewek Palembang ini penasaran, ini kok orang Kristen kok nyanyi-nyanyi, baru saja ada kabar duka kok nyanyi-nyanyi, apalagi orang Batak. Di sini ada orang Batak? Biasanya ada orang meninggal malah kayak ada, seperti pesta, ada orang Batak di sini. Kalau enggak kelihatan Bataknya ya. Ini tertarik, ada apa toh gitu. Kemudian dia memberanikan diri meminjam Alkitab. Kan rumahnya berseberangan. Karena kalau perumahan itu di kota itu paling lebar jalan itu kan 3 meteran gitu ya, berseberangan. Dia tertarik, dia pinjam Alkitab. Dia tinggal di rumah neneknya, dia asli Palembang. Dia baca firman. Lah ketika jadwal doanya dia, yang biasa dia lakukan, dia membuka Alkitab itu, dia baca. Lama-lama makin tertarik. Kemudian pengen ikut ibadah. Neneknya sudah curiga. Ini kok, kalau doa kok sekarang kok pintunya ditutup. Ada apa? Kemudian diintip. Kemudian didapati seperti itu. Ketika didapati seperti itu, neneknya marah-marah. Yang dia lakukan apa? Ampun nek, besok saya gini. Enggak. Yang dia lakukan, dia malah katakan, saya mau jadi orang Kristen. Maka nenek itu marah. Kalau kamu tetap pada keputusanmu, kamu pokoknya keluar dari rumah ini. Tapi dia tetap mengambil keputusan yang sama. Apa yang terjadi? Ijazah dia dari TK sampai Semea semua dibakar. Bahkan pakaiannya semua dibakar. Sampai akhirnya dia diangkat anak seberang rumah tadi. Tapi kemudian rumahnya pindah di perumahan yang lain. Dia dibaptis bareng adik saya. Karena gerejanya bukan gereja karismatik gitu ya. Ada namanya CD begitu ya. Kemudian ketika saya sudah sekolah, saya kan jarang ke tempat pelayanan dulu, saya tanyakan, bagaimana orang itu? Puji Tuhan, tetap mengikuti Yesus, sekarang sudah berkeluarga dan tinggal di Batam. Ya, karena kebenaran kadang resikonya berat. Ya, tetapi ketika kita membangun
hubungan dengan Tuhan itu bisa menjadi satu kekuatan supaya kita tetap memegang kebenaran. Ya, hubungan dengan Tuhan menjadi hal yang terpenting dalam hidup. Tadi yang pertama punya iman yang teguh, keteguhan hati. Pokoknya tidak. Dulu ketika saya masih kerja, saya punya ketetapan. Bahkan ketika saya disuruh lembur hari Minggu, mesti tidak mau. Karena kalau lembur itu kan boleh menolak sebenarnya, karena bukan jadwal yang wajib. Kecuali jadwal wajib ya saya harus Minggu, harus kerja-kerja. Tetapi ketika suruh lembur, saya memutuskan untuk tidak. Bahkan suatu kali ketika saya bekerja di perusahaan Jepang, sudah dipanggil leader, nopo nggak mau lembur hari Minggu. Leader nggak mempan, kemudian supervisor nggak mempan, kemudian personalia. Kemudian sampai ke tingkat paling tinggi yang orang Indonesia yang ada di pabrik itu. Alasan saya tetap sama, karena hari Minggu saya harus ibadah. Walaupun gajinya itu selisihnya 50% Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu ketika UMR masih 198.000 di Jakarta, saya kalau lembur hari biasa sudah mencapai 500.000. Kalau mau lembur hari Minggu, gajinya pada waktu itu sudah 1 juta lebih. Walaupun selisihnya 50% lebih, tapi saya punya ketetapan, hari Minggu saya harus ke gereja. Bahkan ketika malam Minggu, biasanya orang pergi ke mal-mal karena di sana banyak mal. Saya mendampingi anak-anak remaja, karena juga saya masih pemuda toh. Tiap malam Minggu itu latihan pujian. Hari Minggu itu ngisi pujian di dalam ibadah umum. Dan itu terus kami karena punya ketetapan. Itu tadi poin yang pertama. Yang kedua, membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kami masih di tempat pelayanan yang dulu, kami datang itu langsung masuk namanya kelompok doa malam. Setiap Rabu dan Jumat, mulai dari 9 kadang sampai jam 12 malam, itu di Bekasi. Ada adik saya yang pulangnya kerja itu sudah jam setengah 10 malam. Jadi biasanya langsung ngikut doa malam. Dia aminnya paling terakhir, ya, karena dia numpang tidur gitu ya, numpang tidur di doa malam. Tapi hal yang menarik apa Bapak Saudara? Kami mendoakan seluruh jemaat yang ada di sana, yang waktu itu 98% orang Batak. Karena yang Jawa cuma keluarga kami. Kami berdoa dan rata-rata masih bujangan. Salah satu pergumulan di dalam doa malam itu adalah supaya setiap jemaat punya rumah tinggal tetap. Karena pada waktu itu, maaf kata, orang Batak susah cari kontrakan di sana. Karena nanti yang ngontrak 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Susah. Itu kami doakan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kami yang tergabung dalam kelompok doa malam, yang pada waktu itu masih bujangan-bujangan. Kami yang pertama, tapi saya tidak. Karena waktu itu kemudian saya sekolah. Mereka yang masuk dalam kelompok doa malam itu, malah mereka yang Tuhan izinkan punya rumah terlebih dahulu. Dan puji Tuhan, sekarang sebagian besar jemaat yang berjemaat di sana sudah punya rumah tinggal, punya pribadi. Doa itu membuat kita makin kuat. Seberapa kuat kita berdoa, maka seberapa kuat juga kita akan menghadapi tantangan. Gambarannya seperti lilin tadi. Ya. Yang terakhir adalah memiliki komunitas yang saling membangun. Ya. Daniel, dalam kitab Daniel, dia tidak sendiri. Dia punya teman SMA gitu ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka sama-sama berketetapan untuk tidak menajiskan dengan makanan raja. Dan mereka Tuhan karunia hikmat yang luar biasa. Dikatakan lebih pintar, 10 kali lebih pintar dari anak-anak muda yang lain. Dan mereka juga sama-sama Tuhan berikan kedudukan melalui pemerintahan di Babel. Tetapi mereka sama-sama memiliki ketetapan
untuk tidak meninggalkan iman mereka. Karena mungkin gaya hidupnya, karena mungkin jabatan yang sudah berubah. Sampai akhirnya mereka juga menghadapi satu ancaman. Walaupun tidak ditulis ya dalam kitab Daniel, atau mereka ketemu, atau WA-an, punya WA group seperti itu. Tapi saya yakin, menurut saya, komunitas mereka saling menguatkan. Kenapa? Kalau tadi pagi, sini sekarang ada orang Batak juga. Saya senang dengan orang Batak. Ya, mereka ketika merantau itu punya ikatan yang luar biasa satu dengan yang lain. Apalagi kalau satu kampung, apalagi kalau satu marga, ikatannya luar biasa. Itu yang membuat gereja di Bekasi, di mana saya melayani dulu itu kuat. Kami 2 kali mengalami penutupan. Saya sendiri pernah mengalami bersama-sama jemaat yang lain itu di masa itu, kami pernah mengalami itu. Tapi kenapa? Ketika ada tekanan itu kami makin kuat. Dan gereja itu bukan semakin berkurang jemaatnya. Salah satunya adalah karena ikatan keluarga yang begitu luar biasa. Komunitas kita itu menentukan mau seperti apa kita. Kalau saya tadi ceritakan saya membuat satu proyek, ya bukan saya, mengerjakan satu proyek, maka saya mengajak teman-teman yang sudah melakukan itu. Ketika beberapa waktu yang lalu kami mengalami pergumulan di dalam peternak bebek, yaitu telur-telur bebek kami tidak bisa keluar. Ibu Kristian ya datang ke rumah waktu itu, bisa lihat telur-telur bebeknya ya. Pada waktu itu telur bebek kami sekitar 8.000 Bapak Saudara tidak bisa keluar. Itu sudah berhari-hari itu, sudah 20 harian lebih karena sehari itu 400 butir telur. Kami harus ngasih makan bebek sehari minimal 500.000 Bapak. Karena bebeknya 500. Bebek satu itu takarannya itu sehari itu 1.000. Punya pergumulan yang luar biasa, tapi kami belajar berdoa. Yang kedua, bangun komunitas dengan peternak yang lain, punya kenalan bakul gitu, dan puji Tuhan. Akhirnya keluar, walaupun keuangannya belum beres sampai sekarang. Dalam 1 minggu, saya tuh sampai heran, ini kok bisa ya dalam 1 minggu itu habis diambil 5.100 butir, kemudian beberapa hari lagi diambil lagi 7.300 butir. Hitungannya kok 12.000 ya. Saya sempat bingung, ini telur ini kayaknya tiap minggu itu tetap diambil. Tapi jumlahnya enggak banyak. Seminggu ngambil paling 2.100 seperti itu. Tapi sampai numpuk seperti itu. Terus bagaimana kami bisa lepas? Ya selain doa kami membangun komunitas dengan teman-teman. Ini seperti ini, oke, ada yang bantu buang ke sana, bukan telurnya dibuang gitu ya Pak Saudara. Ya. Mau sama bakul itu dipulang ke, ada sekitar 180 butir. Karena sudah terlalu lama maka telurnya rusak. Puji Tuhan 180 dari 510 kan tidak ada. Dari 5.100 kan tidak ada 10%-nya gitu ya. Puji Tuhan, berhasil pokoknya, doanya berhasil. Tapi selain berdoa ya tetap harus membangun komunitas. Kalau misalnya saya sering sampaikan kepada anak-anak muda, kalau kamu pengen berhasil, bertemanlah dengan orang-orang yang berhasil. Kalau di PPA biasanya seperti itu. Kenapa? Kalau orang yang berhasil ceritanya tentang apa? Berhasil. Sering saya kasih tahu kepada anak-anak yang masih sekolah itu. Coba kamu sekolah, kamu cerita, wah di sekolah itu loh PR-nya banyak, gurunya itu loh galakman begitu. Terus kamu ceritanya ke teman kamu yang tidak sekolah. Kira-kira bagaimana? Oh enak aku mulanya rasa sekolah, orang DPR, orang ketemu guru galak gitu. Kemudian yang selalu saya ingat dan saya sampaikan kepada anak-anak di PPA. Dulu ketika saya naik kelas 2 SD,
saya belum bisa baca. Dan rapotnya ditulis dengan tinta warna merah. Karena saya tidak bisa baca, saya minta tolong anak kelas 6. Iki mocone opo? Ternyata ditulis, naik dalam percobaan. 3 bulan tidak bisa baca, turun lagi ke kelas 1. Maka apa yang saya lakukan pada waktu itu? Kebetulan tetangga saya di kampung sana di Ngetasan itu ibunya guru, beda sekolah. Saya mulai berteman dengan dia. Ya, mulai berteman karena orang tuanya guru, maka sore-sore mesti basa Koreanya dioyak-oyak kon sinau. Ayo lek adus, lek sinau gitu. Akhirnya saya bisa baca. Kenapa saya ingat terus? Karena itu sangat berpengaruh dalam hidup saya. Tapi kalau kita tadi bercerita kepada orang yang mungkin tidak sama, akan berbeda. Ya, akan berbeda. Ketika beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, saya mengambil rapot anak saya, kemudian ngobrol dengan guru. Anak saya yang pertama itu ya nilainya nggak begitu memuaskan begitulah. Pada waktu itu kelas 1 banyak yang di bawah KKM. Yang bisa saya lakukan memotivasi. Karena untuk mengajari gitu PR kadang tanya, saya sudah tidak bisa. Apalagi sekarang gitu ya. Kalau SMP saya masih dikit-dikit masih bisa gitu, pelajaran matematika gitu, masih bisa. Kalau udah SMA, udah enggak tahu. Nah, ketika ngobrol dengan guru itu menyampaikan, puji Tuhan, baik kok Pak gitu. Gimana dengan teman-teman, saya tanya, baik. Dia duduk dengan anak yang paling berprestasi, kata gurunya gitu ya. Ini paling berprestasi. Walaupun tidak ada ranking, ini nilainya paling bagus. Dan menurut saya itu yang memotivasi dia. Sekarang mau belajar. Dan saya lihat matematikanya karena ulangan tengah semester itu masih nilai asli. 7,5 ya, di atas KKM. Saking gurunya itu mungkin pengen menyampaikan ke saya bahwa ini anak itu sudah baik, dia panggil 2 anak ya, temannya anak saya. Kemudian ditanya, matematika kamu berapa gitu? Malu-malu, 46 Bu. Gitu. Terus yang satu, selisih dikit Bu, 48. Artinya yang lain matematikanya masih kurang, dan puji Tuhan anak saya sudah berhasil 7,5. Tapi guru itu menyampaikan, nggak usah khawatir, ini kan masih nilai asli, nanti masih ada remedi. Minggu depan hubungi guru masing-masing yang nilainya masih di bawah KKM. Dan puji Tuhan ketika saya mengambil rapot, anak saya semuanya sudah di atas KKM. Dan menurut saya salah satu yang mempengaruhi adalah orang yang duduk di sebelahnya. Tentunya akan malu ketika nggak ngerjakan PR, wong sebelahnya rajin. Ya, sebelahnya rajin, PR juga dikerjakan, ya ulangan juga bisa baik. Mungkin itu salah satu yang memotivasi sehingga berhasil. Ya, karena itu memiliki komunitas yang membangun. Kalau Bapak Ibu Saudara secara rohani, di gereja ini ada KTB. Judulnya aja KTB, kelompok tumbuh bersama. Artinya tujuannya semua orang yang tergabung di dalam KTB itu, harapannya semuanya mengalami pertumbuhan. Amin. Di dalam kelompok kecil, saya tadi pagi tanya begini, kalau misalnya ini mati lampu semua menyalakan lilin, tadi udah saya tanya ya, ada 1-2 yang tidak nyala, nggak ketahuan. Kenapa? Karena kena cahaya yang lain gitu. Kelihatan dari jauh ya semuanya nyala. Tapi di dalam kelompok kecil, nyalakan 10 orang, ada 1 yang tidak nyala, mesti kelihatan. Benar? Kayak kami di Ngintungan itu, mungkin Pak Tim hafal tadi pagi, ini yang nggak datang siapa? Bisa tahu ya Pak Tim ya? Karena jumlahnya sedikit, orangnya itu. Kalau ada, itu nggak kelihatan.
Tapi kalau banyak begini, kisah ora teko sapa ya ora ngerti. Yang tahu mungkin yang penerima jemaat. Sama. Kadang kita mungkin sedang redup, kita sedang padam, kadang di komunitas yang besar seperti ini kita tidak tahu. Tetapi di dalam kelompok kecil, apalagi di situ diberi kesempatan untuk berbagi, untuk bersaksi, untuk bercerita, di situ kita bisa tahu. Oh ini dia sedang lemah, oh ini dia sedang redup. Dia perlu kekuatan, seperti tadi, lilin yang nyala, memastikan lilin yang padam untuk bisa dinyalakan. Itu fungsinya kelompok kecil. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap sama-sama memegang kebenaran itu. Sampai maut mengancam mereka. Mereka tetap pegang kebenaran itu. Karena itu jangan menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadah. Kalau Bapak Ibu belum bergabung dalam ibadah KTB, mulai bergabung. Kalau jumlah jemaat di ibadah KTB sudah banyak, saran saya mulai dibesar. Supaya apa? Bisa terpantau. Ini sedang redup, ini sedang padam. Supaya bisa sesegera mungkin yang redup nyalanya boleh kembali bersinar, yang mati boleh kembali menyala. Kenapa? Karena Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tetap menyala. Amin. Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan kebaikan dan kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan, sudah berikan kepada kita. Tuhan mau itu juga memberi pengaruh dimanapun kita berada. Ya. Dan dalam kelompok tidak mencari kepentingan masing-masing, tetapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mengisi, bukan saling menghakimi, bukan malah metani tanggane gitu ya. Gibah, bukan seperti itu. Tapi saling menguatkan, saling mengisi. Tadi pagi saya menceritakan, ya ada pengusaha dari Tegal. Beberapa waktu lalu saya ikut persekutuan di Salatiga. Kemudian ada pengusaha yang bersaksi. Kebetulan pengusaha seperti Pak Yusak, yaitu jualan emas begitu. Kemudian beberapa tahun yang lalu hancur. Dia pengusaha lulusan elektro UKSW ya. Dia dari ceritanya dia usaha lumayan berhasil ya karena dia anak tukang penjual emas, istrinya juga sama gitu ya. Akhirnya dia toko emas gitu, dia cerita. Akhirnya berhasil makin maju. Tapi ketika makin maju padahal dia juga seorang majelis. Dia terjebak judi online. Sampai akhirnya hancur, habis semua. Tapi komunitas yang boleh membuat dia bangkit kembali. Karena komunitasnya dia tahu, dia itu orang baik, enggak macam-macam. Ya lemahnya di itu gitu ya. Lemahnya ya, karena judi itu semuanya habis. Akhirnya komunitasnya mendukung dia untuk bangkit kembali. Keluarganya mendukung dia untuk bangkit kembali. Gereja mendukung dia untuk bangkit kembali. Dan akhirnya berhasil. Dan ketika kemarin bersaksi umurnya sudah 70 sekian. Yang dia lakukan, dia sekarang keliling dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, menyampaikan kesaksian hidupnya, apa yang sudah dia alami. Dan kebetulan yang kemarin yang dikumpulkan, ya hamba-hamba Tuhan, biasa pulangnya dikasih sangu. Ya, dia melayani seperti itu. Dia mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, kemudian dia menyampaikan kesaksiannya, gitu, kemudian hamba-hamba Tuhannya pulang disangoni begitu ya. Tapi luar biasa, ini komunitas bisa membangkitkan dia kembali, bukan menghakimi, bukan menghancurkan. Sama, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, maka cari komunitas yang bisa mendukung untuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Terakhir, ketika beberapa waktu yang lalu saya diundang di sekolah di mana anak saya bersekolah, ada namanya
kelas inspirasi gitu. Nah, saya diundang untuk menginspirasi. Nah, saya diundang bukan sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai pendeta, tapi sebagai peternak bebek gitu ya. Kemudian saya sampaikan, kenapa dari pendeta kok bisa ternak bebek gitu ya. Karena kan tujuannya kan menginspirasi. Kemudian saya ceritakan tadi masa muda, tantangan-tantangan yang dihadapi. Kemudian ada satu pertanyaan. Di era sekarang untuk anak-anak muda, ya ringkasnya bagaimana tetap menjaga hidupnya tetap bersih. Bagaimana tetap menjaga supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Intinya hampir sama dengan yang kita renungkan malam hari ini. Pertama, punya keteguhan hati, iman. Kalau kita tahu itu salah, itu dosa, kita harus berani berkata, tidak. Saya sampaikan pengalaman saya di masa lalu. Maaf kata tadi pagi juga sudah pernah saya sampaikan. Saya pernah namanya ditawari itu narkoba gratis. Maaf saya pernah ditawarin itu namanya wanita gratis ketika saya bekerja. Tapi saya katakan tidak. Dan ketika kita berani berkata tidak pada komunitas yang mungkin bukan komunitas yang benar, mereka itu sebenarnya juga bisa menghargai kita. Cuman seringkali kenapa anak muda itu sering jatuh karena ulah sithik-sithik karo kancane rapopo persaudaraan seperti itu. Pertama punya integritas, katakan tidak. Yang kedua, harus punya komunitas yang mendukung. Misalnya pengen berhasil dalam belajar, yaudah cari anak-anak yang rajin belajar, jangan cari anak-anak yang malas. Bukan berarti kowe malas ora berteman dengan aku, tidak. Bukan orangnya yang kita jauhi, tapi kebiasaannya kita jauhi. Kalau pengen berhasil, ya cari komunitas. Kalau kita pengen hidup benar, datang KTB, amin. Ya, kan itu komunitas yang benar. Supaya apa? Diisi oleh firman. Tadi punya integritas, cari komunitas. Kemudian cari kesibukan-kesibukan yang sifatnya positif. Ya, kalau punya hobi-hobi yang positif, kembangkan, kerjakan. Jangan beri kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Itu kalau kemarin saya memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Tapi tentunya itu juga berlaku buat setiap kita. Bagaimana kita menjaga supaya kita tetap menyala. Kebenaran itu tetap kita kerjakan dalam hidup kita. Bukan hanya kita mengerti, tapi kita mengerjakan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus memiliki iman yang kuat, integritas. Bagaimana imannya kuat? Ya tadi, semakin banyak dengar firman Tuhan, semakin banyak isi dengan firman Tuhan. Sehingga kita punya hikmat mengambil keputusan-keputusan yang benar. Kemudian bangun kehidupan doa kita, bangun komunikasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir tadi, cari komunitas yang baik, komunitas yang benar. Perenungannya, ya Tuhan menetapkan kita untuk menjadi terang. Yaitu apa? Memberi pengaruh yang baik dan benar dan menuntun orang lain hidup dalam kebenaran. Ini tidak bicara di gereja. Ini tidak bicara di persekutuan. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan, dimanapun komunitas kita, Tuhan memanggil untuk membawa pengaruh yang baik dan benar. Amin. Mari kita memastikan kebenaran itu terus kita hidupi untuk memberi pengaruh dan membawa orang lain dalam kebenaran. Biarlah terang kita terus menyala sampai kesudahan zaman. Sehingga orang akan mengingat kita karena kebenaran yang kita kerjakan. Bahkan bukan hanya diingat, tapi orang lain bisa mengikuti. Terakhir saya ulang bagaimana India ada kekristenan. Ada satu keluarga yang tidak mau menyembah dewa-dewa yang ada di sana. Tadi sudah saya sampaikan. Dan ketika keluarga itu semuanya sudah mati,
Orang-orang mulai bertanya, apa yang membuat dia rela mati? Padahal hanya untuk menyangkal, untuk menyembah dewa mereka. Apa yang membuat mereka lebih baik mati daripada menyembah dewa-dewa yang ada di sana? Mereka mulai belajar Alkitab yang ditinggalkan oleh keluarga ini. Dan akhirnya kekristenan mulai muncul. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan mau hidup kita memberi pengaruh yang baik dan benar. Amin. Sekali lagi katakan kanan kirinya, tetap menyala.